Totalitas supporter timnas Indonesia dalam memberikan dukungan untuk tim Garuda memang sudah tidak diragukan lagi. Mereka selalu ada kala timnas Indonesia melakoni sebuah pertandingan, baik kandang ataupun tandang. Begitupun jelang laga kontra Australia besok. Dukungan luar biasa yang diberikan Ultras Garuda tentunya menjadi kekuatan tersendiri bagi para punggawa timnas. Hal ini tentunya akan memberikan suntikan mental untuk para pemain di tengah-tengah tekanan besar yang diberikan oleh supporter lawan. Namun ada kalanya sikap supporter Indonesia menjadi perbincangan negatif di kalangan pecinta sepak bola Asia. Salah satunya dari supporter Jepang. Hal itu terkait kebiasaan fans Indonesia yang seringkali memenuhi kolom komentar akun media sosial sepak bola lawan dengan tulisan-tulisan yang dianggap rasis bahkan provokatif. Salah satunya adalah akun Federasi Sepak Bola Australia dan Bahrain. Akun keduanya dipenuhi komentar supporter timnas Indonesia jelang pertandingan leg kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ini komentar fans Jepang untuk supporter Indonesia dan penilaian mereka jelang laga kontra Australia. Ketika saya melihat dukungan Indonesia, saya berpikir bahwa orang-orang menjadi gila ketika mereka tiba-tiba mendapatkan kekuasaan tanpa pengalaman sebelumnya. Supporter Indonesia sangat bergairah terhadap sepak bola. Saya punya banyak teman di sana, jadi saya berharap mereka bisa lolos ke babak final juga. Ya, Jepang aman, jadi saya tidak terlalu khawatir. Orang-orang ini menjadi bersemangat seperti ini sebelum pertandingan melawan Jepang juga. Setiap kali saya memikirkannya komentar para supporter tentang Raja Indo, saya pikir dia baik-baik saja, tapi dia tidak memiliki rekam jejak untuk mengklaim gelar raja. Dia belum pernah memenangkan apapun di Asia Tenggara, lalu kenapa dia disebut raja? Mereka mulai merasa luar biasa, begitu bersemangat dan mencurahkan semangatnya meskipun negaranya penuh dengan anak-anak naturalisasi. Memang egois jika mempunyai ekspektasi tinggi, tapi mentalitas mencoba memprovokasi negara lain terlalu kekanak-kanakan. Dia memiliki mentalitas yang luar biasa untuk melakukan ini. Tidak peduli seberapa sering dia dipukuli. IQ Asia Tenggara. Kini setelah mereka berhasil mencapai babak kualifikasi final untuk pertama kalinya dalam 11 tahun sejak 2014, bukankah popularitas sepak bola di sana berada pada titik tertinggi sepanjang masa? Aku ingin menang meskipun itu berarti menjual jiwaku kepada iblis, dan aku dengan marah menggonggong pada negara lawan di Asia, yang menurutku berada pada level yang sama. Aku tidak mengerti, tapi Jepang yang jelas-jelas negara kelas atas, jumlahnya tidak banyak. Ada sesuatu yang sedikit lucu tentang itu, maaf, dia memang anjing gila. Seperti yang diharapkan, ini adalah masalah serius di dunia sepak bola Asia. Ini akan menjadi sangat sulit mulai sekarang ketika para supporter menjadi terlalu serius. Saya bertanya-tanya, apakah supporter Indonesia akan melakukan refleksi dengan baik ketika tidak mendapatkan hasil? Saya terkesima dengan kelakuan buruk para staf pendukung Indonesia sejak babak final kualifikasi dimulai. Australia mungkin juga tidak tampil baik, jadi mungkin saja hasil imbang 1-1. Jika Australia melakukannya dengan baik, mungkinkah skornya akan menjadi 2-0? Australia dan Indonesia adalah tetangga, meskipun tidak memiliki banyak gambaran. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia berpeluang membuat gebrakan di Australia, negara yang terafiliasi dengan Inggris. Siapa yang akan lolos babak kualifikasi Asia? Ini sebenarnya kartu yang menarik. Indonesia, Tiongkok, Arab Saudi. Dalam semua kasus, ini adalah negara yang mencari hasil dalam waktu singkat, bertujuan untuk meningkatkan levelnya dengan menyuntikkan obat-obatan yang ampuh daripada mengumpulkannya. Memang benar bahwa Australia dan Arab Saudi tidak berharga. Namun lain halnya dengan orang seperti Indonesia yang tidak mempunyai track record untuk juara. Ini merupakan kemenangan besar bagi Australia. Indonesia mustahil mengalahkan tim Australia, apalagi bermain imbang. Australia tanpa bek utamanya melawan Indonesia dengan Kluivert yang masih belum diketahui kemampuan kepemimpinannya. Saya menantikan untuk melihat apa yang terjadi. Mengapa Indonesia cepat bangkit meski lemah? Aku harus membuatnya menangis lagi dan membuatnya mengerti. Jika Anda melakukan analisis kekuatan objektif, Australia akan menang. Apa yang dikatakan orang Indonesia hanyalah keinginan anak-anak, bukan analisa objektif. Apakah Anda lupa bahwa Indonesia menderita kekalahan telak 4-0 dari Jepang di kandang sendiri? Saya kira supporter Indonesia telah menjelajahi media sosial semua tim di grup C. Saya pernah berkomentar di media sosial sepak bola Jepang dan mendapat balasan dari orang Indonesia. Supporter Indonesia tidak punya rasa hormat dan kesopanan. Jujur saja, Indonesia dan Australia adalah negara bertetangga.
Jadi saya rasa ada semacam rivalitas di antara keduanya. Semakin lemah seekor anjing, semakin sering ia menggonggong. Orang bodoh yang lemah menggonggong sekeras yang dia bisa. Indonesia mulai berperang ke segala arah. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, menarik kalau dilihat sebagai sebuah cerita. Aku pasti ingin kamu sampai ke final. Menarik melihat naik turunnya Indonesia. Jadi menurut saya mereka harusnya finish di posisi 3 atau 4 dan lolos ke babak playoff. Menurutku posisi kedua sangat sulit. Arab Saudi dan Cina akan turun di peringkat 5 atau 6. Keluarga kerajaan Saudi terlalu banyak mengolok-olok dunia sepak bola. Jadi saya harap mereka akan terluka dari sini.